Baik, perkenalkan nama saya Teddy Saputra Waru dengan NIM 22006041. Di sini saya akan mengulas dan mengupas tuntas suatu isu atau permasalahan yang menjadi strategi dan taktik dalam proses diplomasi Timor Leste terhadap Australia untuk mempertahankan sumber minyak dan gas bumi di cekungan timur. Konflik mengenai pengelolaan sumber daya dan alam, khususnya minyak bumi dan gas bumi, telah lama terjadi antara Timor Leste dan Australia. Dikarenakan cekungan timur ini menyimpan banyak sumber daya alam, terutama minyak dan gas, sehingga menjadi suatu kawasan yang sangat menguntungkan jika dimiliki sebuah negara. Salah satu isu utama adalah perjanjian, di mana adanya perjanjian yang mengatur pembagian hasil minyak dan gas bumi yang terkandung di cekungan timur ini. Australia dan Timor Leste telah terlibat dalam berbagai negosiasi dengan upaya untuk mendapatkan solusi terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi. Strategi dan taktik diplomasi Timor Leste untuk mempertahankan hak dan sumber daya alam yang berada di kawasan cekungan timur ini memainkan peran penting dalam dinamika hubungan kedua negara. Dalam sejarah dan konteks konflik, setelah meraih kemerdekaan pada tahun 2002, Timor Leste mewarisi hubungan yang begitu kompleks dengan Australia. Kita dapat melihat sejarah bagaimana adanya beberapa peranan Australia dalam kemerdekaan Timor Leste. Sehingga terkait pengelolaan sumber daya alam di Timor Leste sebelum kemerdekaan sudah ada sedikit campur tangan dari Australia. Dan Australia pun menandatangani beberapa perjanjian yang mengatur pembagian hasil minyak dan gas yang terletak di wilayah yang kini menjadi suatu wilayah kedaulatan Timor Leste. Namun, setelah kemerdekaan, Timor Leste merasakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat terdahulu itu merugikan Timor Leste dan dianggap tidak adil untuk memberikan keuntungan yang memadai bagi Timor Leste. Sebagai respon, Timor Leste mengajukan tuntutan untuk renegosiasi, artinya adanya negosiasi ulang terhadap perjanjian-perjanjian kepada Australia terkait dengan pembagian hasil gas dan minyak bumi. Salah satu perjanjian yang paling kontroversial adalah perjanjian Timor Gap yang disepakati pada tahun 1989 antara Indonesia dan Australia yang menurut banyak pihak tidak menguntungkan Timor Leste. Jadi kita dapat melihat bahwa sebenarnya sebelum Timor Leste ini merdeka bahwa ada juga perjanjian antara Indonesia dan Australia di mana pada saat itu Timor Leste masih bagian dari Indonesia. Namun setelah merdeka Timor Leste berusaha menegosiasikan ulang perjanjian-perjanjian ini untuk memperoleh pembagian yang lebih adil dan merata. Strategi diplomatik Timor Leste merupakan suatu hal yang mungkin cukup penting bahkan besar peranannya untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber daya alam di cekungan timur. Berikut saya akan memaparkan berbagai strategi Timor Leste. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas diplomatik dan hukum internasional. Jadi pada hal ini Timor Leste berusaha untuk mengupayakan adanya dukungan diplomatik terhadap Timor Leste dari negara-negara lain dan juga menempuh jalur hukum internasional sehingga hukum tersebut diharapkan dapat berpihak kepada Timor Leste. Dan yang kedua adalah penggunaan isu kedaulatan dan keamanan nasional. Nah, dengan dalih kedaulatan dan keamanan dengan adanya campur tangan Australia dalam pengolahan minyak di Timor Leste itu tentu bisa menjadi suatu ancaman yang cukup dikhawatirkan oleh Timor Leste sehingga untuk saat ini taktiknya adalah untuk alasan keamanan maka Australia tidak berhak dan tidak pantas untuk berada dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Timor Leste. Yang ketiga adalah negosiasi ulang dan penyelesaian sengketa secara damai. Nah, sebenarnya Timor Leste ini berupaya untuk melakukan negosiasi ulang terhadap perjanjian-perjanjian terdahulu yang merugikan Timor Leste.
dan itu berupaya untuk menyelesaikan sengketa itu secara damai, dalam artian adanya suatu solusi yang menjadi sebuah perjanjian baru yang saling menguntungkan bagi kedua belah negara. Dan ada pun juga taktik diplomatik yang diterapkan oleh Timor Leste. Selain strategi besar, Timor Leste juga memainkan peran taktik diplomatik untuk mencapai tujuan dan mempertahankan kontrol atas sumber daya alam yang ada di Cekungan Timur. Beberapa taktiknya, yang pertama adalah pemanfaatan dukungan dari komunitas internasional. Nah, jadi sebagai negara yang merdeka, tentu Timor Leste ini mendapatkan dukungan dari negara-negara internasional, terkhususnya dalam penyelesaian konflik di Cekungan Timur ini. Yang kedua adalah penggunaan media internasional. Media internasional ini cukup banyak, baik itu dari organisasi ataupun NGO internasional ataupun bagian-bagian instansi lainnya. Jadi itu dimanfaatkan oleh Timor Leste supaya untuk memberikan perhatian khusus internasional terhadap permasalahan di Timor Leste ini. Dan yang ketiga adalah keterlibatan dalam organisasi internasional. Nah, sejauh itu tentu Timor Leste melakukan pendekatan, bukan cuma meminta, tapi ikut tergabung dalam organisasi internasional itu. Supaya apa? Supaya dia bisa membawa isu permasalahan tersebut dan menjadi sebuah perhatian khusus di meja internasional. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan yang dialami Timor Leste ini merupakan permasalahan yang sejak dari sebelum merdeka itu sudah terjadi, dalam artian Timor Leste belum sah menjadi sebuah negara. Namun setelah sah menjadi negara, Timor Leste menganggap bahwa perjanjian terdahulu itu sangat merugikan dan memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi Timor Leste, sehingga adanya perjuangan di Timor Leste untuk melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang pada perjanjian-perjanjian itu. Sehingga kita dapat melihat juga tadi ada beberapa taktik, adapun strategi yang dilakukan Timor Leste. Hal itu semata-mata untuk mengupayakan bahwa adanya suatu harapan bahwa sumber daya alam yang ada di Cekungan Timur itu dapat semaksimal mungkin dimiliki Timor Leste, sehingga bisa menjadi pendapatan yang besar dan menjadi sebuah sumber daya alam yang melimpah bagi Timor Leste untuk dimanfaatkan demi kemakmuran negaranya. Demikian dari saya tidak sebut Tawarud. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya ucapkan terima kasih.